Orang macam apa yang bisa lepas dari dosa? Orang yang sudah mati lepas dari dosa. Sudah mati. Bisakah dia berbuat dosa? Tidak bisa berbuat dosa lagi, kan? Dia sudah mati. Tapi kita sekarang ini masih hidup. Kenapa kita dianggap sudah mati? Itu karena saat dibaptis, kita dianggap mati bersama Kristus. Jadi, selama kita sudah dibaptis, dengan iman, kita tidak lagi berbuat dosa. Kawan-kawan percaya atau tidak? Saudara Siber adalah anak Allah, anak Tuhan. Kata-katanya jujur, benar, dan dapat dipercaya. Itu karena iman. Untuk orang yang tidak percaya, orang lain bilang, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Banyak orang bilang itu tidak mungkin. Namun bagi orang beriman, segalanya mungkin. Bagi orang beriman, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 2. Mari kita pahami apa artinya orang yang sudah mati lepas dari dosa. Saudara Siber bacakan untuk saudara-saudari ya. Karena itu, setiap tindakan kita harus berjalan sesuai dengan kehidupan baru yang dikaruniakan Roh Kudus setelah kebangkitan. Jika kita disatukan dengannya melalui baptisan sesuai dengan pola kematiannya, maka kita juga akan disatukan dengan dia dalam pola kebangkitannya. Kita tahu bahwa saya, yang tergolong duniawi, telah disalibkan bersama Kristus. Agar tubuh duniawi yang dikuasai dosa itu mati, supaya saya tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena orang yang sudah mati, terbebas dari perbudakan dosa. Kita percaya bahwa kita mati bersama dia sesuai pola kematiannya. Jika kita yang duniawi itu disatukan melalui baptisan dengan Kristus dan mati bersama dia, maka kita juga akan hidup bersama dia dalam kehidupan roh baru setelah kebangkitan. Kita akan bangkit dalam pola kehidupan baru yang diberikan Roh Kudus. Ada pernyataan di sini. Saya tahu bahwa saya yang tergolong duniawi telah disalibkan bersama Kristus. Tubuh yang dikuasai dosa telah mati, supaya saya tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena orang yang sudah mati bebas dari dosa. Orang yang sudah mati itu, dialah yang telah disalibkan di kayu salib bersama Kristus. Maka kita telah menjadi orang mati, yang tidak lagi terikat dengan dosa. Setelah itu, dengan kematian Kristus disalib, kita menjadi orang mati, yang tidak akan memiliki hubungan dengan dosa lagi. Inilah sebabnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus mati. Percayalah pada Tuhan. Langkah pertama iman adalah mati, yaitu mati di salib. Yesus berkata, jika kalian tidak memikul salib dan mengikut aku, kalian tidak layak menjadi muridku. Karena itu, membawa salib dan mengikut Tuhan hanya berarti, karena kita percaya kepada Tuhan, kita mati bersama Tuhan. Karena iman, kita dibaptis dan mati bersama Tuhan. Karena iman, kita dibaptis dan mati bersama Tuhan. Setiap kali kita dibaptis, ketika dibaptis dengan air, kita mengatakan dalam nama Yesus Kristus, aku dibaptis, agar aku mati bersama Kristus. Agar dosa tidak bisa menguasai diriku. Saat kita dibaptis atas nama Kristus. Jadi, ketika dikatakan orang mati terbebas dari dosa, itu berarti kita sudah mati. Sehingga dosa tidak bisa lagi menguasai kita. Paulus punya kata bijak. Dia berkata aku sudah disalibkan bersama Kristus. Dia berkata aku sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang yang hidup di dalam aku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Bisa dikatakan Paulus sudah mati bersama Kristus melalui baptisan. Dia sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang yang hidup di dalam Paulus bukanlah Paulus yang lama, melainkan ciptaan baru. Harta baru dengan rupa Kristus. Telah menerima hidup baru. Jadi hari ini Saudara Sibo juga berkata, Saudara Sibo sudah bersama Tuhan Yesus Kristus dan sudah meninggal waktu yang ditentukan. Sekarang yang hidup dalam Sibo, bukan Sibo, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara-saudari percaya? Percaya, itu benar-benar nyata. Seperti beberapa hari yang lalu, Saudara Sibo tertidur. Di lantai ini, tentu ada alas lantai. Lalu Roh Kudus berkata Roh Kudus menjadi roh Saudara Sibo. Roh Tuhan juga menjadi roh Saudara Sibo. Saudara Sibo, apa maksudnya? Roh Kudus menjadi roh Saudara Sibo. Roh Tuhan menjadi roh Saudara Sibo. Artinya Sibo sudah meninggal. Sekarang yang hidup di dalam adalah Roh Kudus dan Roh Kristus Tuhan. Lalu apakah Roh Kudus bisa berbuat dosa? Saudara-saudari, Roh Kudus tidak mungkin berbuat dosa. Apakah Roh Kristus Tuhan bisa berbuat dosa? Tidak bisa berbuat dosa. Hanya roh yang dulu mengendalikan Saudara Sibo yang pernah berbuat dosa. Sekarang yang hidup di dalam adalah Roh Kudus dan Roh Kristus Tuhan. Jadi kita apakah akan berbuat dosa? Tidak, karena pada saat kita menerima sukacita, kita sudah mati. Pada saat menerima Roh Kudus, setelah kita menerima sukacita, kita mengutukkan tangan dan menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam. Roh Kudus menjadi roh kita. Kita tidak lagi berbuat dosa. Amin.